kalau bisnis itu kita mau otodidak, otodidak itu artinya tanpa mentor, tanpa apa, bisa sih jalan. Tapi ternyata kayak tadi, saya ngalamin 20 kali jatuh bangun. Mindset itu bukan tertulis. Mindset itu ada di pikiran kita. Jadi kenapa kok banyak orang kadang dia sudah melakukan apa? Oh, saya sudah ngerjain BRF nih, tapi kok ternyata belum bisnis. Jadi dia disabotase sama mindsetnya dia sendiri. Assalamualaikum, saya Redia dari Lunar Academy. Hari ini kita ketemu lagi dan hari ini saya ditemani oleh guru saya yang sangat hebat banget dan idola banyak orang loh, Coach Ridwan Ambadi. Selamat datang. Alhamdulillah, seneng banget hari ini bisa nyampe di Lunar lagi setelah beberapa bulan nih kayaknya. Ada kali ya 3 bulanan ya, 3 bulanan. Oke, dan hari ini penutupan tadi. Kita ada acara 2 hari di Lunar Academy dan itu sangat heboh karena pesertanya itu pada berasap kepalanya. Emang kalau Coach Ridwan ngajar itu pasti para pesertanya itu kepalanya berasap dan pengen buru-buru pulang. Rasanya pengen buru-buru ngerjain. Alhamdulillah. Oke, terima kasih jauh. Kemarin dari Pontianak ya Coach ya? Iya, Oke, alhamdulillah, terima kasih ya. Ada sedikit oleh-oleh buat saya. Oh ya, nah kita mau dengerin gimana sih ceritanya Coach Ridwan sehingga sampai segitu terkenalnya di seantero pengusaha UKM yang ada di Indonesia. Gara-garanya apa? Gara-garanya banyak dari mereka yang sudah terbuka wawasannya, mindsetnya itu karena satu hal yang terkenal banget namanya Business Roadmap Model. Apaan tuh? Itu suatu seperti borang atau tools ya Coach ya? Betul. Tools yang ternyata bisa dipakai oleh para pemula sekalipun, startup sekalipun untuk ngejalanin bisnisnya dia. Bener nggak Coach? Boleh nggak sih tahu kenapa BRM ini yang setahu saya dipakai oleh perusahaan multinasional lalu diajarkan para UKM? Ya, jadi saya 2005 itu sudah buat sekolah bisnis namanya Kampus Bos. Nah, di Kampus Bos itu saya buat kurikulum macam-macam gitu. Okay. Nah, sehingga dan kebanyakan namanya dulu masih kita baru ngerintis kayak Lunar kayak gini sekarang ya. Jadi hanya seringkali kan adopt sana adopt sini. Kita ngambil, kita adopsi. Dan ternyata kadang materi-materi yang kita dapat dari buku, dari training, dari luar, ketika diimplementasikan ke UKM, ternyata kadang banyak yang dia nggak bisa berjalan gitu. Karena biasanya contoh di perusahaan besar, mereka sudah punya tim yang proven, mereka sudah punya sistem, mereka juga sudah punya infrastruktur. Ketika ketemu UKM, main show. Jadi hanya seringkali jadi nggak muncul. Itu kenapa UKM itu seringkali kebanyakan materinya itu motivasi kalau zaman dulu. Kalau nggak motivasi, ya hanya levelnya dia bisanya mindset gitu ya. Nah, sehingga saya waktu itu tertantang gimana ya caranya ngajarin UKM itu naik kelas. Karena kalau hanya sekedar dikasih semangat aja, itu kayak ketika dia mentok, dia nggak dapat solusi, nanti akhirnya lama-lama kehabisan energi juga. Melempem lagi. Akhirnya 2008-2009 saya coba menyusun sebuah model gimana caranya agar orang-orang yang kayak saya waktu itu nggak begitu pinter-pinter banget itu bisa belajar bisnis itu dengan mudah gitu. Gitu. Nah, jadi dari pengalaman sendiri juga ya? Pribadi gitu. Karena tahun-tahun itu kan sudah punya cabang banyak, sudah punya Batagor Jepang itu sudah punya cabang ratusan gitu ya. Nah di titik itu kan mau nggak mau saya harus mentransfer knowledge kepada mitra franchise yang mengkomplit bisnis saya gitu. Nah sehingga butuh satu platform apa yang kira-kira bisa mengajarkan mereka gitu. Nah sehingga saya buat waktu itu sebenarnya awalnya saya buat 15 modul bisnis. Jadi ada 15 modul harus belajar ini gitu ya. Jadi mulai nyusun goal, nyusun ini gitu. Itu sebenarnya tadinya modul-modul terpisah. Itu belajarnya dari mana tuh modul-modul itu? Nah modul-modul itu sejak tahun 2005 kan saya sebenarnya sudah jalan bisnis dari 2003 malah saya sudah jalan bisnis. Nah dari jatuh bangun jalan bisnis itu plus saya belajar ke banyak guru, saya belajar, saya praktekin, saya adopt, saya belajar, saya praktekin, saya adopt. Nah itu kan akhirnya kan dapat banyak tuh. Nah jadi saya belajar ke banyak guru, ikut training, ikut workshop, ikut pelatihan, saya praktekin di bisnis saya sampai punya ratusan cabang. Akhirnya saya confirm, oh yang cocok untuk UKM itu ini. Nah saya buat satu modul, cocok untuk UKM ini. Pengalaman sendiri ya. Pengalaman gitu. Dan saya pernah cerita ke Bunda kalau saya itu diseleksi ya gitu. Nah itu sebenarnya satu sisi ada untungnya ya. Apa namanya? Saya baru tahu kalau saya diseleksi itu kan sebenarnya tahun-tahun 2018-an ya ketika Bumi ya. Anak saya itu di apa namanya sama psikolog dibilang itu diseleksi dan itu turunan gitu. Tapi dulu memang saya itu susah untuk begini. Kalau saya ada pelajaran yang rumit, otak saya itu selalu berpikir gimana caranya agar ini dipersimpel, simplicity gitu. Nah, jadi waktu pas saya sudah belajar ikut kelas ini kok rumit banget ya. Gitu saya pasti di rumah ngulik.
Gimana ya caranya ini saya sampaikan kepada tim saya agar lebih sederhana. Karena saya tahu tim saya itu saya sama kayak saya, nggak pinter-pinter banget. Keren ya, memahami banget ya timnya. Dan sehingga pasti saya harus turunin gitu bahasanya, pendekatannya gitu. Jadilah 15 modul itu. 15 ya pertama ya? Pertama 15 modul. Itu kan sebenarnya kan kalau dilihat di BRM itu sebenarnya boardnya kan itu 15 juga. Ada goal, definisi, terus ada apa namanya reality, definisi, terus target market. Itu sebenarnya kalau di total itu 15 board. Basicnya awalnya itu. Dan itu BRM 10 waktu itu, bukan? Belum? Sebenarnya belum ada BRM 10 atau berapa. Nah, ketika sudah jalan, akhirnya saya nyusun memang. Nah, jadi ketika saya nyusun itu memang di dunia internasional itu kan ada BMC ya. BMC itu yang saya ambil itu cuman bentuknya saja. Tapi kontennya kalau teman-teman pernah belajar atau ngelihat ada apa namanya bukunya ada namanya Business Model Generation itu dibaca. Itu malah sedikit banget konten yang menjelaskan tentang kotak-kotaknya. Dia lebih ngajarin tentang model-model bisnis di dunia itu kayak mana macam-macam. Nah, itu platform itu cuma menggambarkan secara umum. Jadi nggak sedalam kalau kita kayak belajar BRM. Dia cuma ada beberapa pertanyaan diisi di situ kan. Nah, jadi waktu pas saya ngelihat ini platformnya apa namanya kotak-kotaknya ini kayaknya enak nih. Saya waktu itu menggambarkannya kenapa? Karena secara umum nggak dapat, tapi kontennya itu nggak cocok untuk market di Indonesia, nggak cocok untuk apa namanya UKM di Indonesia, pengusaha kita gitu. Nah, saya ngeliatnya kayak gitu. Kecuali bisnis-bisnis digital ya, banyak yang pakai platform apa namanya BMC. Nah, terus saya ngelihat 15 modul saya itu confirm. Cuman kan dia ibaratnya kayak materi itu kayak buku bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan ya. Nah, kalau itu ditaruh di situ jadi konten, ini kayaknya match gitu. Nah, jadi sebenarnya saya ngambil memang kalau saya tanya, ini kan mirip BMC. Benar, saya ngambil kerangkanya BMC. Tapi kontennya itu beda. Gitu. Jadi konten yang hasil di develop dari tahun 2008 itulah gitu. Jadi gitu. Tapi itu sudah dipatenkan ya? Sudah dipatenkan. Gitu. Yang dipatenkan itu yang model berapa? Dua-duanya. Jadi ada paten merek sama ada kan ada merek sama ada hakinya ya yang untuk paten gitu ya. Nah, yang dipatenkan itu kita ada beberapa. Pertama kali yang saya patenkan itu yang robot yang 5.0. Malahan itu duluan gitu. Nah, jadi sebenarnya semua dimasukin tapi yang lolos duluan. Kenapa? Karena kalau yang robot kan bentuknya tidak ada identik dengan yang lain gitu. Jadi yang itu sudah ada nomor registrasinya, yang lainnya? Yang lainnya sudah sebenarnya secara BRM-nya itu sudah masuk ke dalam apa namanya patennya, haki merek ya. Nah, yang lainnya itu prosesnya dia agak lama ya, 2 tahunan lebih ya untuk secara prosesnya. Tuh teman-teman itu semuanya udah dipatenkan ya. Ada beberapa teman juga pengusaha yang bilang ini kok kayak BMC. Ya memang kerangkanya diambil dari BMC tapi isinya nggak sama. Kalau teman-teman udah ngisi BRM dan ngisi BMC itu kelihatan bedanya. Alurnya juga nggak sama. Nah, saya mau tanya juga nih Coach, apa iya seorang pengusaha startup itu memang perlu pakai bisnis roadmap? Nah, ini menarik. Jadi saya diperjalankan sama Allah itu sudah mungkin jalannya lebih dari 20 bisnis. Jatuh bangun banyak banget ya gitu. Ada mungkin lebih 20 nggak usah hitung gitu. Ya Allah. Ada 2000 dulu pertama kali saya bisnis tuh saya sempat bisnis zamannya masih SMA itu saya bisnis buku gitu, jualan buku gitu. Jadi terus naik apa namanya waktu pas mulai kuliah itu saya jualan pulsa gitu. Jadi saya pernah punya web developer, mainan bisnis IT, masuk ke dunia fashion, masuk ke dunia properti, masuk ke dunia macam-macam gitu. MLM juga ya? Iya, MLM juga. Tapi tuh kalau di total mungkin ada 20-an mungkin gitu ya. Jadi saya hitung gitu. Nah, dari perjalanan saya mungkin ngejalanin lebih dari 20 bisnis itu jatuh bangun, ada yang itu dan masih ada yang existing. Hari ini kurang lebih sekitar 15 unit usaha masih jalan gitu ya. Nah, dari sekian banyak itu saya ngelihat ada pattern atau ada pola. Nah, pola ini yang saya akhirnya ngambil. Kalau bisnis itu kita mau otodidak itu artinya tanpa mentor, tanpa apa, bisa sih jalan. Tapi ternyata kayak tadi saya ngalamin 20 kali jatuh bangun. Proses sampai akhirnya memahami sampai akhirnya gini bisnis itu. Jadi meaningnya itu butuh proses yang lama. Nah, sebenarnya bisa di shortcut dengan kita belajar dengan satu pattern yang sudah jadi. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya contoh Bunda mau gambar rumah, maksudnya mau buat rumah, mau bikin rumah apa pertama kali yang di gambar dulu. Nah, gambar kan? Iya. Saya sering tanya nih kalau sama teman-teman, kalau kita mau buat rumah itu pertama kali dibuat apa? Banyak yang bilang apa? Pondasi.
Lah, orang ntar kalau udah ngebangun. Nah, kalau udah dibangun, kalau udah ada gambarnya kan? Kalau udah ada gambarnya. Nah, sama, bisnis pun gitu. Oh, Banyak orang yang ditanya, pertama kali kita bangun bisnis itu apa yang dibuat? Ada pondasi bisnisnya dulu harus kuat. Terus ada ini apa misalnya ada marketingnya dulu, ada apanya. Bagi saya itu nomor 2, nomor 3. Yang pertama kali dibuat gambar bisnisnya dulu, mau dibuat kemana? Kayak bangun rumah itu. Iya, betul. Nah, kalau bisnisnya kita nggak didesain, maka bisnisnya itu ibaratnya kayak ngalir aja, tapi nanti biasanya kita akan terkendala. Akan mengalami tantangan untuk menduplikasinya karena kita tidak by design gitu. Jadi contoh ada orang buat jadi berhasilnya tuh by accident kalau menurut saya gini. Buat warung lele gitu, pecel lele. Tahu-tahu dia buka rame gitu. Tapi sebenarnya dia nggak ngerti rumus suksesnya. Apa sih yang membuat dia rame? Ternyata yang membuat ramai itu ternyata dia buka di tempat yang strategis gitu, misalnya gitu ya. Iya. Tempatnya strategis, terus target marketnya tepat, daya belinya tepat. Terus karena dia nggak ngerti tuh, dia nggak desain itu, terus dia buka cabang. Pas buka cabang, karena dia nggak tahu ilmunya, ya udah pokoknya buka aja di tempat yang lain gitu. Ternyata failed yang kedua gitu. Nah, banyak yang saya ketemu kayak gitu. Kenapa dia failed? Sebenarnya dia belum tahu rumusnya. Karena dia nggak punya BRM-nya gitu. Maksudnya kalau kita bahasa kita dia nggak punya BRM-nya. Nggak punya petanya ya. Nggak punya petanya. Jadi akhirnya dia buka itu ya berdasarkan intuisi dianya aja gitu. Padahal kenapa kok Indomaret, Alfamart atau yang lainnya itu dia bisa berhasil ketika buka cabang? Karena patternnya udah dibuat. Misalnya dia sudah punya roadmap-nya, dia sudah punya model bisnisnya. Jadi kalau dia buka itu harus ada target market yang seperti ini, berapa banyak jumlahnya, value-nya apa yang harus di delivery, channelnya seperti apa. Nah, itu sudah dibangun semuanya gitu. Nah, betul banget Coach. Jadi saya 2 tahun berusaha berbisnis setelah resign kemarin itu saya nggak punya peta, saya cuma jalanin aja. Dan kebetulan banget emang laris dan banyak yang mau buka cabang, ya saya ikutin jalan aja gitu. Tapi ternyata kok pas saya udah memasuki keramaian, sudah mulai padat permintaan, kok saya jadi pusing sendiri ya. Sini mau kemana sebenarnya gitu. Ikutanlah kelas di suatu sekolah bisnis di Malang dan pengajarnya salah satunya Coach Ridwan. Dan dari semua pelajaran 5 hari itu yang saya bisa masuk di otak dan masuk di akal itu adalah bisnis roadmap. Makanya saya penasaran nih Coach, kenapa saya kejar, pokoknya saya harus ikut pelajaran ini karena saya mengalami pain. Saya merasakan sakitnya punya usaha yang harus jatuh bangun. Saya pengen teman-teman jangan kayak saya juga gitu loh, habisnya juga sudah segitu banyaknya. Nah, bener-bener ini aplikatif banget BRM ini. Tapi Coach, ada juga ya teman-teman yang sudah bikin BRM 1, 2, 3, 4 mungkin sampai 5 udah komplit. Tapi kok nggak jalan juga ya? Nah, kira-kira kenapa tuh? Jadi ada 3 set dalam bisnis itu. 3 set itu apa aja? Ya, yang pertama itu ada namanya mindset. Mindset, oke. Set yang kedua itu namanya adalah skill set. Oke. Yang ketiga itu namanya set yang ketiga tool set. Oke. Nah, jadi BRM itu mewakili 2. Skill set, ngelatih orang untuk punya keahlian bisnis, dan tool set. Dia ngasih tool set. Mindsetnya nggak ada ya di BRM ya? Ada, BRM itu ada mindsetnya. Tapi bisa jadi orang yang sudah ngisi BRM itu bisa jadi dia baru ngisi skill setnya dan tool setnya. Kita kan nggak tahu apakah mindset dia karena mindset itu bukan tertulis. Mindset itu ada di pikiran kita. Jadi kenapa kok banyak orang kadang dia sudah melakukan saya sudah ngerjain BRM nih, tapi kok ternyata belum bisnis. Jadi dia disabotase sama mindsetnya dia sendiri. Satu itu. Nah, kalau di BRM ada nggak mindset? Ada. Kalau ngomongin goal, ngomongin itu sebenarnya kan mindset semua kan, sampai ke definisi gitu. Tapi di lapangan memang ada 2 poin. Satu itu adalah mindset. Tapi ketika saya gali lebih dalam dari mindset gitu. Nah, ini ada hal yang mungkin sedikit keluar dari teknis, nggak apa ya kita bahas. Nah, saya ngeliat gini. 3 set ini, mindset, skill set, dan tool set. Nah, ini bagi saya itu adalah satu ikhtiar sunatullah yang harus kita lakukan. Jadi sunatullah. Jadi kalau kita mau bisnis mau besar, mau ini, maka ada ilmunya. Nah, ini adalah ilmu buminya kalau bahasa saya gitu. Tapi kenapa kok dia sudah ngelakuin, kok dia nggak beda semua? Ada BRM 1.0. BRM 1.0. 0 ya? 0.0. 0 berarti 0 aja. BRM 0. BRM 0 ini BRM yang family roadmap gitu ya. Jadi ada ya ternyata BRM 0 dan itu family roadmap. Baru tahu saya. Belum pernah ikutan. Karena BRM family roadmap itu memang seolah-olah bukan BRM bisnis ya. Tapi BRM ini berbicara tentang lebih kepada
Life roadmap. Life roadmap. Oh. Gitu. Oke. Karena bisnis itu kan just tools ya. Bisnis itu adalah kendaraan untuk kita mencapai satu tujuan. Nah, kalau seandainya tujuannya itu belum beres, kalau seandainya life mastery-nya dia belum beres, masuk ke bisnis mastery, biasanya bisnisnya nggak kemana-mana. Jadi muter-muter situ aja. Ya. Muter-muter situ aja. Oke. Tidak berkembang juga. Iya, bisa jadi nggak berkembang, bisa jadi ada banyak problem. Tapi kayaknya kita bahas di segmen berikutnya. Bikin penasaran kan? Saya juga baru denger ini. Ternyata ada life roadmap. Sebelum kita jalanin bisnis, ada satu lagi yang harus kita pastikan bahwa itu sudah kita laksanakan ya, Coach ya. Nah, jadi kalau misalnya kendala itu di lapangan terjadi terus, kita harus introspeksi gitu. Iya. Karena bisa jadi problemnya bukan di bisnis. Bisa jadi problemnya itu pada orangnya. Oh, oke. Orangnya yang tidak beribadah maksudnya atau apa? Gini. Lebih lengkapnya lagi. Bahasa saya kayak gini. Jadi saya punya satu, ini bisa dibilang mungkin quote atau apa ya. Bagi saya itu tidak ada bisnis yang salah. Yang ada pebisnis yang bermasalah. Oh, pebisnisnya orangnya ya. Yes. Oke. Jadi kalau bisnis itu lagi goyang, lagi macam-macam, pertama kali ketika dia datang ke saya, yang saya asesmen dulu pertama bukan bisnisnya. Tapi yang saya asesmen dulu pertama kali adalah personalnya. Nah, apa aja asesmennya nanti kita bahas. Iya, bikin penasaran ya ampun.